Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang efek anestesi secara fisiologi terhadap kehamilan, ya, atau sistem reproduksi. Tetapi pada pertemuan kita kali ini kita akan fokuskan ke dalam bagaimana efek fisiologi anestesi terhadap kehamilan. Nah, ini harusnya kan kita zoom ya, karena sedikit banyak yang harus teman-teman ketahui bersama, bahwa banyak sekali kasus-kasus kehamilan yang harus dilakukan anestesi. Dalam hal ini mungkin ada beberapa tindakan-tindakan yang mungkin membutuhkan suatu tindakan operasi, ya, sehingga teman-teman harus paham, ya. Nah, untuk slide berikutnya, kita ketahui bersama bahwa 1-2% ibu hamil itu mengalami bedah non-obstetri, ya. Jadi, seorang ibu hamil itu dilakukan operasi apabila biasanya terdapat suatu pembedahan yang bersifat darurat, ya. Nah, dalam hal ini adalah contohnya adalah torsi. Torsi di sini adalah suatu adanya penekanan di dalam uterus, ya. Penekanan itu bisa karena misalnya tumor, ya, kanker, atau sesuatu hal yang lain sehingga uterus itu menjadi terdesak sehingga harus wajib dilakukan tindakan operasi. Kemudian yang bersifat urgent lagi adalah adanya suatu ruptur, baik itu ruptur di uterus, ya, di ovarium, ataupun di organ-organ reproduksi wanita. Dan beberapa kasus perdarahan itu wajib dilakukan tindakan operasi secara sito atau secara darurat. Nah, hal ini semuanya dilakukan untuk suatu kelancaran di dalam suatu proses persalinan. Nah, kita ketahui bersama bahwa terdapat suatu perubahan anatomis fisiologi, ya, dari obat dan teknik anestesi. Jadi, dampak dari pemberian obat anestesi dan teknik anestesi, baik itu lokal, ya, terus kemudian general ataupun bahkan regional, itu akan sangat berdampak pada perubahan anatomi fisiologi perempuan yang sedang mengalami kehamilan. Nah, yang perlu diperhatikan kembali adalah bahwa seorang wanita yang hamil itu akan dapat yang dilakukan anestesi dapat berpengaruh terhadap janin atau bahkan ibu atau bahkan dari kehamilan itu sendiri, ya. Sehingga adanya pertimbangan-pertimbangan ini harus kita perhatikan bagaimana dampak-dampak dari obat, teknik, dan pengaruh terhadap janin dan kehamilan itu sendiri. Nah, kita berharap bahwa adanya obat atau teknik anestesi itu adalah kita berharap dapat mencegah atau tidak terjadinya suatu prematur atau abortus, ya, sehingga jangan sampai akibat dari obat ataupun teknik anestesi yang kita berikan itu malah justru akan mengakibatkan suatu kegawat daruratan bagi janin atau bahkan sampai ke arah abortus, ya. Nah, kemudian untuk berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana pengaruh anestesi, ya, bagi ibu hamil. Nah, kita ketahui bersama bahwa ibu hamil tanpa dilakukan anestesi pun itu sudah terjadi perubahan fisiologi, ya. Nah, bagaimana kalau seorang wanita yang ibu hamil yang ini yang akan menjalani suatu operasi sehingga harus dilakukan anestesi, itu akan tambah mengakibatkan suatu perubahan fisiologi tertentu. Nah, hal ini akan berdampak pada ibu dan janinnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana perubahan maternal fisiologi selama kehamilan. Pertama adalah terjadinya suatu penurunan
secara progresif, ya, maksimum alveolar concentration, atau dalam hal ini adalah disebut dengan penurunan MAC. Ya, di sini MAC ini adalah bagaimana kemampuan maksimal alveoli, ya, di dalam pencapaian suatu kadar hemoglobin yang diinginkan. Nah, pada ibu hamil yang mengalami perubahan fisiologi selama kehamilannya, itu dia mengalami penurunan MAC yang sangat drastis. Nah, ditambah lagi pada saat dia menjelang aterem. Aterem itu adalah yang cukup umur atau cukup bulan untuk bisa dilahirkan. Nah, fungsi fisiologi secara normal ini dia akan kembali setelah dia 3 hari setelah dia postpartum. Jadi selama dia hari pertama, hari kedua, sampai dengan hari ketiga pada ibu hamil setelah postpartum, itu dia masih akan terjadi penurunan MAC. Nah, 3 hari setelahnya itu baru MAC itu akan berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Nah, kemudian hal ini semuanya disebabkan karena adanya peningkatan hormon progesteron. Ya, peningkatan hormon progesteron 20 kali lipat pada keadaan aterem. Jadi, kita ketahui bersama bahwa hormon progesteron itu fungsinya adalah untuk mempertahankan kehamilan. Ya, jadi bagi ibu hamil itu kadar progesteronnya pasti dia akan meningkat tajam. Di samping itu juga terjadinya suatu produksi beta endorfin yang sangat meningkat, ya, selama dia proses persalinan, ya, gitu. Nah, pada ibu hamil, maksudnya pada proses kehamilan, ya. Nah, pada ibu hamil ini terjadinya peningkatan hormon progesteron dan beta endorfin yang tajam itu berdampak pada penurunan MAC, ya, gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana mekanisme kompensasi bagi ibu yang tidak dilakukan anestesi. Ya, jadi sebelum ibu hamil yang tidak dilakukan anestesi, itu jelas akan terjadi peningkatan stroke volume dan heart rate, ya, atau denyut nadi. Nah, dampak adanya anestesi ini, baik dia anestesi regional maupun anestesi general, bagi ibu hamil itu akan berdampak terjadinya penurunan tekanan darah secara drastis. Sehingga apabila ibu terjadi penurunan tekanan darah, maka akan terjadi hipoksia pada janin. Hipoksia itu adalah kekurangan oksigen di dalam jaringan. Ya, jadi Bu Nova ulangi bahwa ibu hamil itu dia akan terjadi peningkatan denyut jantung. Nah, dampak akibat penurunan general anestesi dan regional anestesi di sini, ini akan mengakibatkan suatu pengaruh yang sangat signifikan, yaitu terjadi penurunan tekanan darah. Ibu hamil yang mengalami penurunan tekanan darah secara signifikan itu akan mengakibatkan terjadinya kekurangan oksigen di dalam jaringan bayi. Nah, perubahan yang kedua adalah adanya peningkatan sensitivitas untuk anestesi lokal. Ya, jadi anestesi lokal ini dia akan berpengaruh sebanyak 30%. Ya, nah di sini akibat dari peningkatan sensitivitas dari anestesi lokal ini akan mengakibatkan terjadinya pembesaran dari vena plexus epidural.
Ya, jadi epidural itu ada di sumsum tulang belakang kita. Jadi kalau seseorang akan dilakukan regional anestesi itu ada dua, secara spinal ataupun epidural. Nah, di sini akan terjadi penurunan cairan otak atau cerebrospinal fluid, penurunan cairan otak. Terus kemudian di sini akan terjadi penurunan space dari volume epidural, ya. Nah, kemudian juga akan terjadi peningkatan dari ruang dari epidural, ya. Jadi antara volume sama tekanan itu dia pasti akan berbanding terbalik, ya. Kalau volumenya menurun, pasti tekanannya dia akan meningkat, ya, itu. Nah, selain itu terjadi juga perubahan peningkatan konsumsi oksigen pada ibu hamil sebanyak 20-40%. Jadi ibu hamil dibandingkan dengan yang tidak hamil, itu dalam pengambilan oksigennya itu akan meningkat tajam dengan ibu hamil karena memang dia harus ada janin yang harus disuplai oksigen lebih banyak. Nah, ini akan mengakibatkan produksi CO2 meningkat. Ya, meningkat sehingga ventilasi per menit pun dia juga akan meningkat sebanyak 40-50%, sehingga akan meningkatkan volume tidal dan peningkatan respirasi. Ya. Nah, sehingga di sini kalau resikonya apabila tidak tertangani dengan baik, maka akan terjadi yang namanya gangguan pertukaran gas pada ibu hamil, yang ditandai dengan adanya mungkin peningkatan tekanan parsial dari oksigen dan penurunan tekanan parsial dari CO2. Ya, itu. Nah, ini adalah bagaimana kapasitas volume paru ya pada kehamilan yang aterem. Ya, pada kehamilan yang aterem. Nah, di sini terjadi perubahan prosentase dari nilai sebelum hamil. Ya, kalau kita lihat ya pada ibu hamil di sini untuk inspirasi respiratori volumenya itu masing-masing meningkat, misalnya IRV-nya atau inspiratory respiratory volume dia akan meningkat 5%. Volume tidal meningkat 45%, expiratory volumenya akan menurun sebanyak 25%, kemudian residu volumenya dia juga akan menurun 15%, ya, sehingga di dalam totalnya secara keseluruhan dia akan mengalami suatu perubahan, ya. Jadi intinya bagaimana kapasitas volume paru pun pada ibu hamil itu dia mengalami perubahan. Nah, adanya penurunan volume residu capacity atau penurunan kapasitas residu di dalam paru-paru ini akan mengakibatkan suatu risiko terjadinya apno. Ya, sehingga pada ibu hamil yang dilakukan general anestesi, apabila dia tidak dilakukan dengan tata laksana yang bagus, itu dia akan berbahaya, ya, akan mengancam kematian. Sehingga di sini harus dilakukan pemberian tambahan oksigenasi, ya. Nah, sehingga di sini diperlukan juga adanya peningkatan dari anestesi secara inhalasi. Ya, jadi penurunan dari volume residu capacity tadi dengan peningkatan ventilasinya
itu dia seiring dengan adanya peningkatan pada anestesi secara inhalasi. Selain itu, pada ibu hamil juga akan terjadi perubahan secara hormonal, ya, yaitu di sini akan membesarnya kapiler pada mukosa saluran pernapasan, ya, sehingga ini akan mengakibatkan peningkatan kesulitan dalam dilakukannya intubasi, ya, sehingga akan berisiko terjadi trauma atau perdarahan selama terjadinya intubasi. Nah, ukuran dari selang dari intubasi rata-rata adalah 6-7 mm, ya. Jadi yang perlu teman-teman tarik garis bawah bahwa semuanya sistem yang ada di ibu hamil itu mengalami perubahan, tidak terkecuali dari perubahan hormon, ya. Jadi perubahan hormon sehingga di sini akan berdampak pada pembesaran saluran mukosa di saluran pernapasan, sehingga dengan adanya perubahan hormon tadi itu, kemudian mukosa di dalam saluran pernapasannya juga akan mengalami pelebaran, sehingga akan beresiko lebih sulit dilakukannya intubasi. Selain itu juga terjadinya trauma atau perdarahan selama dilakukan intubasi akan semakin tinggi. Nah, bagaimana pentingnya anestesi untuk bagian pernapasan, ya? Ini yang tadi sudah Bu Nova sampaikan bahwa terjadinya penurunan saturasi oksigen secara tajam ini akan berdampak terjadinya apnu. Sehingga di sini diperlukannya adanya posisi supin atau posisi terlentang, ya. Nah, di sini akan beresiko untuk terjadinya hipoksemia, ya, gitu. Jadi bagaimana pengaruh anestesi terhadap respirasi itu juga akan mengakibatkan suatu penurunan VRC, ya, atau di sini disebut sebagai residu capacity, ya. Jadi kalau residunya itu berkurang, tentu saja akan menaikkan bagaimana ambilan pernapasannya sekali dia tarik napas dan hembus napas, ya. Nah, ini dihubungkan dengan adanya anestesi secara inhalasi, ya. Mohon maaf ini karena sudah tengah malam, jadi agak sedikit menguap terus, ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, teman-teman tetap semangat, boleh menyimak kapan saja yang teman-teman sempatkan untuk mendengarkan sedikit. Nah, bagaimana perubahan secara hematologi? Sama, ya. Jadi semua sistem pada ibu hamil itu ada perubahan secara semua sistem, ya. Dalam hal ini adalah perubahan hematologi, meningkatnya volume darah. Jadi pada ibu hamil itu meningkat volume darah 90 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya berat badannya ibu hamil 50, jadi peningkatan volume darah pada ibu hamil tersebut tinggal 90 dikali 50, ya. Jadi sekitar 4.500 cc, ya. Nah, pada kondisi yang aterem, ya, atau sudah masuk ke dalam matang atau aterem, ya, sudah menjelang persalinan, ini dia meningkat 1000 sampai dengan 1500 cc, ya. Jadi selain 90 cc per kilogram berat badan tadi peningkatan volume darahnya pada menjelang aterem itu menambah sangat signifikan, ya. Nah,
Di sini untuk volume darah pada ibu hamil dia akan kembali normal 1-2 minggu postpartum. Ya. Nah, terus kemudian pada peningkatan volume plasma, ya di sini harusnya lebih tinggi dari peningkatan sel darah merah, ya, sehingga ini perubahan hematologi pada ibu hamil ini akan beresiko untuk terjadinya anemia. Makanya itulah kenapa pada ibu hamil itu sangat beresiko untuk terjadi anemia, ya, karena memang tidak terkompensasinya volume darah bagi ibu hamil tersebut, ya. Selain itu juga viskositasnya menurun, ya, dilusinya dia juga menurun, ya. Nah, sehingga supaya dia tidak terjadi anemia pada ibu hamil, sehingga perlu dilakukannya suatu perubahan pernapasan, ya, dan nutrisi dan metabolik yang adekuat, ya. Nah, kalau misalnya anemia ini berdampak pada janinnya, ini juga akan sangat berbahaya, ya, dampaknya. Nah, perubahan hematologi pada ibu hamil juga akan mengakibatkan resiko terjadinya hiperkoagulasi atau gangguan peningkatan pembekuan darah, tapi dia terlalu over, ya, gitu. Nah, terus kemudian untuk hiperkoagulasi tadi juga akan terjadi peningkatan faktor pembekuan, ya. Itu contohnya adalah peningkatan fibrinogen, ya. Faktor 7, 8, 9, 10 dan 12 ini dia merupakan faktor-faktor atau komponen yang ada di dalam trombosit kita yang berfungsi untuk membekukan darah, ya. Sehingga pada ibu hamil di sini juga akan beresiko untuk terjadi gangguan penggumpalan darah, ya, atau pembekuan darah. Nah, pada ibu hamil juga, selain tadi berubah secara respirasi, berubah secara hormonal, berubah secara pernapasannya, ya, terus kemudian darahnya, itu juga dia pada ibu hamil juga akan terjadi peningkatan cardiac output, COP, cardiac output, ya. Nah, menjelang aterem, cardiac output ini dia akan meningkat sebanyak 40%. Nah, di sini pada ibu hamil tadi terjadi peningkatan heart rate, ya, atau denyut nadi 15-30% dan peningkatan stroke volume sebanyak 30%. Kondisi ibu hamil dilihat dari sisi kardiovaskulernya itu dia akan berangsur-angsur pulih setelah 2 minggu postpartum, ya. Nah, sehingga di sini ada yang namanya sindrom hipotensi supin. Jadi ini penurunan COP ini pada posisi supin setelah 28 hari kehamilan, ya. Nah, dia akan beresiko untuk terjadi supin hipotensi, ya. Nah, ini bagi perempuan yang kehamilannya dia terlambat, ya, dia tidak melakukan suatu posisi yang ditentukan, yaitu supin, ya, atau terlentang misalnya, ini akan mengakibatkan beresiko terjadi dekubitus, ya, terus kemudian suatu kondisi
yang ketidaknyamanan di dalam posisi pasien. Jadi misalnya dia akan maksudnya ibu hamil itu terjadi suatu proses ketidaknyamanan dalam suatu posisi. Nah, adanya posisi terlentang tadi tanpa adanya shifting uterus ya, itu memang akan mengganggu sekali ya. Nah, di sini perlu dilakukannya adanya cairan sebelum dilakukan pemberian anestesi gitu ya. Jadi pemberian harus diguyur dulu pakai suatu cairan ya sebelum dilakukan anestesi untuk menstabilkan ya atau dalam kondisi fisiologi. Terus kemudian ini untuk saraf ya, implikasi anestesi terhadap maksudnya kardiovaskuler ya. Dalam kardiovaskuler di sini akan terjadi penekanan pada aorta bagian bawah sehingga efek anestesi terhadap kardiovaskuler akan berdampak terjadinya hipoksia pada janin ya. Terus kemudian juga akan terjadi sindrom hipotensi supin. Nah, bagi ibu hamil dengan 28 minggu atau gestasi yang lebih tua ya, itu harusnya penempatannya adalah bukan terlentang. Ya, karena itu tadi ya akan mengakibatkan suatu kondisi yang tidak nyaman ya karena ada penekanan di dalam abdomennya biasanya sehingga posisinya adalah miring. Nah, untuk ibu hamil pada pengaruh gastrointestinal itu akan beresiko terjadinya GERD ya. GERD itu adalah gastroesopharyngeal fluid ya, reflux ya. Jadi pada ibu hamil itu untuk di sistem gastronya dia akan berisiko untuk terjadi reflux ya atau kembalinya suatu cairan atau apa ya yang sudah masuk ke lambung dia untuk resiko dia keluar kembali ya. Nah, hal ini disebabkan karena kita ketahui bahwa dengan ibu hamil itu progesteronnya dia akan meningkat tajam ya. Dengan adanya peningkatan progesteron ini akan mengakibatkan penurunan tonus pada sphincter gastroesophagealnya. Jadi sphincter batas antara esofagus dengan lambung itu kan ada yang namanya katup. Katup itu untuk membuka dan menutup atau disebut dengan sphincter ya. Kalau misalnya progesteronnya itu masih naik tajam sehingga irama dari tonus dari sphincter gastroesophageal ini perlu dipertimbangkan ya. Nah, bagaimana pengaruh terhadap ginjal ya? Ini di sini untuk pengaruh pada ginjal akan terjadi peningkatan sebanyak 50% pada trimester pertama. Namun, perubahan pada urologi pada pasien ibu hamil ini dia akan kembali normal pada trimester ke-3 ya. Nah, kemudian di sini adanya peningkatan laju filtrasi glomerulus sebanyak 50% atau glomerulus filtration rate ya, kepanjangan dari GFR itu. Nah, dia akan kita ketahui bersama pasti akan ada pengaruhnya dengan hormon renin aldosteron. Nah, dua hormon ini berfungsi untuk meretensikan natrium ya, itu. Nah, ini adalah fungsi hepatik terhadap
aliran dari hepatik itu tersendiri ya. Nah, bagaimana pentingnya efek anestesi terhadap peningkatan laju glomerulus? Ya, di sini akan terjadi peningkatan clearance dari urea, asam urat dan kreatinin. Ya, sehingga diharapkan itu sudah selesai sehingga akan terjadi penurunan konsentrasi plasma. Kemudian berikutnya adalah efek secara metabolik ya. Efek secara metabolik pada ibu hamil itu biasanya berhubungan dengan gula atau diabetikus ya. Diabetikus ini di sini ada yang namanya HPL, Human Placental Lactogen. Ini adalah suatu pemberian terapi khusus bagi pasien-pasien yang tergantung pada petugasnya yang ada di rumah sakit ya. Terus kemudian slide berikutnya kita akan lihat dari efek dari hepatik ya. Nah, di sini efek dari hepatik di sini kita ketahui bahwa fungsi dari hepatik itu kan dia akan mengalirkan darah ya. Nah, semakin menurunnya serum albumin ini akan mengakibatkan pengaruh terjadinya asupan cairan yang kurang adekuat ya gitu. Sehingga efek hepatiknya dia akan ada hubungannya dengan pemberian serum albumin. Nah, perubahan pada muskuloskeletal pada peningkatan levelnya di indah. Jadi pada ibu hamil di sini terjadi peningkatan level secara yang dibantu oleh hormon relaksin ya. Jadi hormon relaksin itu dia suatu hormon yang yang bertugas untuk membuka jalan lahir. Nah, ini 3 mayor dampak pada penurunan uterus ya. Selama perawat yang hamil itu bisa ini ya berdampak pada 3 hal. Hipotensi ya, kemudian mengecilnya uterus atau vasokonstriksi dan kontraksi uterus yang kurang adekuat ya. Jadi ini kenapa tiga faktor utama yang mengakibatkan penurunan aliran darah selama kehamilan. Terjadinya hipotensi secara sistemik, terjadinya vasokonstriksi uterus dan kontraksi dari uterus itu sendiri. Ini terjadi pada saat persalinan dan infus oksitosin. Ini tadi sudah ya bahwa pengaruh anestesi terhadap cairan splenospinal. Ini saya kira kita akan ambil intinya saja ya bahwa untuk general anestesi pada ibu hamil itu adalah akan sangat berdampak pada janin, ibu dan kehamilannya ya. Sehingga ini untuk general anestesi ini diberikan dulu profilaksisnya untuk mencegah terjadinya aspirasi. Diberikan posisi terlentang dengan sedikit miring ya. Nah, kemudian tidak ada tekanan positif pada ventilasi sebelum intubasi. Ya, ini atau yang disebut dengan Selig manuver ya. Nah, bagaimana transfer plasenta pada anestesi? Jadi anestesi diberikan itu bagaimana fisiologi
untuk bisa sampai ke janin. Nah, transfernya dari obat anestesi ke janin itu suatu kandungan zat apapun dia akan bisa masuk ke plasenta ke janin apabila berat molekulnya kurang dari 500 Dalton. Ya. Kemudian harus ada ikatan protein, kemudian solubilitas dari lemak, ya, kemudian fetal personal hygiene dan maternal, ya. Terus kemudian bagaimana konsentrasi maternal atau obat-obatan yang dipengaruhi oleh adanya dosis tertentu. Jadi minimal adalah Anda sudah tahu bagaimana alur dari transfer dari plasenta itu pada masing-masing obatnya. Saya kira ini bisa teman-teman baca sendiri, ya, bahwa misalnya morfin dia dampaknya akan mengakibatkan depresi saluran pernapasan misalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau anestesi lokal ini plasenta, perpindahan plasenta ini akan tergantung dari pKa-nya, ya. Kemudian berapa nilai pH dari bayi dan ibunya. Kemudian bagaimana sirkulasi janin dan adanya ikatan atau ikatan dari protein tersebut. Nah, ini adalah dampak dari persalinan fisiologi selama kehamilan. Ya. Yang pertama adalah dimulainya through labor, ya, dan diakhiri dengan adanya dilatasi pada servikal. Nah, tahapan yang kedua ini pengiriman ke janin itu dia sudah menengah, artinya sudah ada peningkatan. Nah, kalau tahapan yang ketiga di sini adalah menjelang kelahiran itu semua kandungan yang akan dikirim ke bayi melalui ibunya itu harus segera dipenuhi, ya, di sini. Ini saya kira tidak usah, ya. Jadi kalau misalnya konsentrasi darah dari janin, ya, untuk diberikannya lidokain itu biasanya akan terjadi adanya asidosis bayi, ya. Kemudian selama kehamilan ini akan terjadi penurunan resistensi perifer total dan penurunan konsentrasi hemoglobin. Ya, kemudian apabila ibu terjadi hiperventilasi maternal, maka dia akan menurunkan aliran darah ke otak. Ini adalah post-test, ya, latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Jawaban yang benar itu yang dicentang, ya. Saya kira ini kesimpulan yang bisa kita pahami bahwa fisiologi ibu hamil, fisiologi perubahan ibu hamil untuk anestesi, ya, pada sistem kardiovaskular terjadi peningkatan curah jantung 30-40% pada minggu ke-28. Kemudian terdampak terhadap anestesi itu kita tetap mempertahankan curah jantung dan volume yang adekuat. Untuk mencegah terjadinya hipotensi, kita berikan posisi miring ke kiri. Nah, ini untuk fisiologi dan anatomi ibu hamil, implikasi untuk anestesinya, untuk sistem respirasi, mudah terjadi hipoksemi, ya, harus dilakukan pemberian oksigenasi sebelumnya, ya, kemudian dilakukan induksi dan pemulihan secara tepat, ya, jangan lewat nasal, ya, kalau memberikan oksigen pada ibu hamil, nggak cukup.
Nah, implikasi anestesi terhadap saluran pencernaan itu tadi sudah, yaitu bisa mengakibatkan muntah dan terjadinya peningkatan aspirasi, ya. Kemudian berikan antasi dan lain sebagainya. Kemudian posisi meja untuk mencegah terjadinya regurgitasi, ya, atau kembalinya makanan ke dalam kerongkongan, ya. Nah, di sini untuk implikasi anestesi pada sistem saraf maupun sistem ginjal, ya, terutama untuk yang ginjal ini akan terjadi penumpukan ureum kreatinin, ya, sehingga implikasi anestesinya itu asam urat akan lebih kecil maaf, pada kondisi yang normal itu dia akan lebih besar tanpa mengalami risiko dibanding dengan asam urat, ya. Jadi yang asam urat itu dia mempunyai dampak-dampak yang spesifik terhadap pemberian anestesi. Nah, kemudian anestesi dan pembedahan untuk janin dan kehamilan, ya, bahwa obat atau alat anestesi ini dipengaruhi oleh posisi yang waktu yang tepat, kepekaan individu, ambang dan jumlah obat, dan kelaziman terjadinya kesacatan. Saya kira ini tidak perlu, ya. Jadi intinya bisa kita tarik garis bawah bahwa anestesi itu selama ibu kehamilan itu akan berdampak fatal, berdampak pada semua sistem, ya. Nah, pada hamil yang muda untuk dilakukan anestesi itu akan berisiko terjadi abortus, sehingga ini sangat dipertimbangkan apabila akan dilakukan operasi pada usia-usia kehamilan yang muda. Ini hanya contoh dari implikasi secara fisiologi terhadap perubahan fisiologi selama kehamilan untuk pemberian anestesi. Ini nanti bisa teman-teman baca, misalnya dalam sistem gastrointestinal, ini akan mengakibatkan peningkatan volume gastrik, ya. Kemudian pada respirasi, peningkatan konsumsi oksigen itu jelas. Kemudian cardiac output terjadi peningkatan CO atau cardiac output. Ini juga jelas, ya. Ini juga sama terkait dengan hemodialitik. Ini terjadi anemia secara diri, leukositosis, dan hiperkoagulopati, ya. Pada CS saringan saraf dia akan terjadi penurunan MEG. Jadi kesimpulan ini Anda mudah untuk membacanya di dalam bentuk tabel. Nah, ini, ya.